Kesempatan malam hari ini yang akan dibahas adalah tema masa dan kelas menengah dalam Al-Quran. Sekilas kalau dari dua tema ini mungkin yang kita pahami ya, baru keluar dari istilah-istilahnya secara sosial. Kita mengetahui bagaimana itu dari ilmu sosial, tapi bagaimana kita berbicara tentang masalah itu masa dan mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut oleh supaya singkat waktu. Mari kita mulai mengaji malam hari ini dengan terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulih nabiyil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah wasyukurillah, pada malam hari ini kita kembali mengadakan kajian Al-Quran, studi Al-Quran lebih banyak dengan pendekatan historis yang insya Allah sudah masuk edisi yang ke-9, dan ini ada juga beberapa kawan mereka dari teman-teman aktivis dan beberapa tadi dan kawan-kawan juga dari Malaysia kembali. Selamat datang di majelis ini. Dan sebelum kita mulai, kita akan menyimak tilawah Al-Quran, yang membaca Al-Quran tentang beberapa ayat yang insya Allah sebagainya akan kita bahas di dalam kesempatan ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 165 sampai 167. Untuk yang bertugas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك
من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. Ya, dari ayat tadi yang sudah dibaca, artinya dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain mereka menyembahnya sebagaimana mereka menyembah Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat seperti itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa perbuatan itu kemudian Allah semuanya dan bahwa Allah amat berat siksanya, saya mereka bisa. Ayat yang ke-166, yaitu ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. 167. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sesekali mereka akan keluar dari api neraka. Terima kasih kepada dua koli ya, dan juga kepada kawan MJS yang telah memfasilitasi. Pada malam ini kita akan melanjutkan beberapa topik pembahasan yang sudah sekian lama cukup vakum, karena majelis ini sudah vakum sekian lama. Yaitu kita akan secara garis besar mungkin sedikit mereview kembali, melakukan kajian ya atas kelompok-kelompok sosial di dalam Al-Quran. Sebenarnya bagaimana Al-Quran sebagai satu kitab yang di dalamnya mengandung ilmu pengetahuan ya, dan kita meyakininya juga sebagai satu kitab yang merupakan peringatan ya bagi umat manusia dan petunjuk bagi orang yang beriman. Itu mengangkat, mempresentasikan, menceritakan tentang kelompok-kelompok di tengah masyarakat. Kita sudah mengangkat setidaknya 2 topik. Yang pertama tentang kelompok dari kalangan pekerja dan petani serta nelayan ya. Ya. Kemudian yang terakhir itu kita mengangkat tentang yang disebut dengan kalangan yang disebut dengan kaum mustad'afin ya. Itu memang membutuhkan satu pemaparan yang lebih lanjut, dan apa yang dikemukakan pada malam hari ini sebenarnya merupakan pengembangan ya. Nah, jadi saya tidak menganggap pembicaraan ini kemarin itu sudah final, tapi ini merupakan satu mata rantai yang saling terkait ya, dan mudah-mudahan bisa membuat kita itu lebih menyadari posisi dari kelompok-kelompok tersebut di dalam sunnatullah ya, di dalam perubahan yang nantinya terjadi di tengah sejarah ya, karena sejarah pun itu juga bagian dari sunnatullah gitu ya. Oke,
judulnya kira-kira potret masa dan kelas menengah dalam Al-Quran. Ya. Ini perlu satu klarifikasi dulu apa yang saya maksud dengan masa, apa yang saya maksud dengan kelas menengah. Tadi saya meminta sudah qori kita untuk membaca 3 ayat yang secara umum ini bercerita tentang orang-orang yang mencintai sekutu-sekutu selain Allah. Dan mereka mencintainya itu seperti mencintai Allah. Ya. Artinya kalau dibandingkan dengan orang-orang mukmin, orang mukmin itu hanya mencintai kepada Allah. Sementara mereka ini mencintai orang-orang yang selain Allah, pihak-pihak selain Allah, andada. Nah, ini dalam ayat yang lain disebut dengan taghut, ya. Juga disebut dengan berhala-berhala. Tapi kita perlu melihat sebenarnya. Kenapa kok mereka sedemikian kuat dicintai gitu ya. Dan orang-orang zalim ini nanti kelak akan melihat azab dan akan menyadari bahwa kekuatan yang sebenarnya itu adalah milik Allah. Ini sedikit terjemahan dari ayat ini. Dan nantinya mereka akan menyadari bahwa mereka itu akan berlepas tangan. Mereka akan membebaskan diri dari orang yang mereka ikuti. Jadi ketika ini digambarkan dalam satu momen, ketika orang-orang yang diikuti melepaskan diri dari mereka yang mengikutinya. Nah, sebenarnya kata kuncinya nanti di dalam ikut mengikuti ini. Nah, tapi saya klarifikasi bahwa ini tidak ada kaitannya dengan pilpres ya. Jadi kajian kita ini mau ada pilpres atau enggak ada, mau negara ini bubar juga tetap jalan kok gitu kan. Jadi mudah-mudahan seperti itu. Dan kita akan mencoba melihat sebenarnya 2 kelompok sosial yang saya kira ini cenderung kabur ya posisinya, yaitu bagaimana sebenarnya hubungan antara massa dan kelompok yang lebih tinggi di atasnya, yaitu yang disebut dengan kelas menengah. Nah, pertama saya akan berangkat dari satu hal dulu ya, bahwa untuk memahami massa dan kelas menengah dalam Al-Quran itu, ya tentu tidak ada term kelas menengah itu dalam Al-Quran, tapi kita akan coba melakukan kajian seperti apa kira-kira Al-Quran itu menampilkan sosok kelompok seperti ini, gitu ya, kelompok semacam ini. Ya. Itu kita tidak akan bisa memahaminya tanpa memahami sekali lagi problem yang dihadapi oleh kaum mustad'afin. Nah, jadi kembali lagi ke sesi yang sebelumnya gitu. Nah, karena apa? Karena keduanya sangat terkait dan sekaligus terkadang bertentangan. Nah, kita di sesi tentang mustad'afin ya, sekadar reminder ya, mengingatkan kembali, ada satu relasi eksploitatif yang menimpa kaum mustad'afin dari kelompok-kelompok yang lebih kuat. Ya. Saya menyebutnya sebagai istid'af. Jadi orang mustad'afin itu salah satunya adalah mereka yang sebenarnya kuat, berdaya, tapi dibuat tidak berdaya sedemikian rupa sehingga mereka harus menggantungkan kepada pihak yang lebih kuat. Istid'af ini, melemahkan ini, itu di dalam Al-Quran digambarkan dengan alladzina stud'ifu. Makanya bentuknya itu kalau katanya orang nahwu shorof ya, itu bentuknya katanya orang ahli gramatika Arab itu bentuknya adalah maf'ul ya, dibentuk naibul fa'il. Jadi orang yang dilemahkan. Nah, jadi pelemahan ini, istid'af ini berjalan bersamaan dengan yang saya sebut dengan istikbar. Istikbar itu artinya di dalam kalimat alladzina istakbaru. Orang-orang yang kalau kita terjemahan dengan depak ini ya, pakai terjemahan depak ini, orang-orang yang menyombongkan diri. Sebenarnya tidak tepat disebut menyombongkan diri. Karena istakbaro fil ard itu, orang yang istakbaro itu artinya menganggap kabir, menganggap besar. Itu sebenarnya berjalan dengan istid'af. Artinya
dia tidak mungkin menjadi besar tanpa melemahkan pihak yang lain. Ini saya kira relasinya di antara pembahasan ini dengan pembahasan tentang kaum mustad'afin. Kemudian saya ingin tambahkan satu. Jadi ada 3 pola. Jadi pertama itu istid'af, yang kedua istikbar, ya. Istikbar itu sekali lagi proses ketika kelompok yang kuat ini menjadi berkuasa dan akhirnya melemahkan kepada yang lain. Nah, yang disebut kaum mustad'afin itu. Dan yang terakhir itu adalah ittiba. Ittiba itu artinya mengikuti. Nah, seperti di dalam ayat tadi yang tadi dibaca. Idz tabarra'al ladzina taba'u minal ladzina idz tabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ketika orang yang diikuti membebaskan diri dari orang yang mengikutinya. Nah, tafsirnya kira-kira seperti apa? Secara harfiah sebenarnya para ulama itu terjadi perdebatan dan tentu saja dalam tafsir itu sah-sah saja. Andada di sini dimaknai sekutu-sekutu selain Allah, itu dimaknai sebagai, ada yang memaknainya sebagai berhala. Karena memang struktur penyembahan di era pagan itu syirik ya, di era politeis itu adalah berhala. Tapi hari ini sebenarnya kita bisa menerjemahkannya dengan komoditas. Ya, itu nanti bisa terjemahan lain itu. Kemudian ada yang menerjemahkannya itu auliya min dunillah. Ada ayatnya lain, ittakhadhu auliya min dunillah. Mereka atau ittakhadhu min dunillahi auliya. Mereka mengambil, ya saya nanti perlu cek lagi ayatnya yang itu. Mereka menjadikan selain Allah itu sebagai penolong. Nah, kata aulia di situ saya sudah singgung di pembahasan tentang mustad'afin kalau tidak salah terakhir. Jadi itu kita bandingkan dengan Allah waliyul ladzina amanu. Allah itu adalah penolong, wali bagi orang-orang yang beriman. Sementara orang-orang kafir itu menolong, menjadikan penolongnya itu orang-orang pihak-pihak selain Allah. Kemudian andada ini juga kadang dimaknai sebagai sadatul qaum, pemuka-pemuka kaum. Artinya ayat ini ya Al-Baqarah ayat 165 ini itu menggambarkan suatu kenyataan di era ketika orang itu menggantungkan nasibnya kepada pihak yang lebih kuat. Nah, ini. Dan mereka itu salah satu cirinya yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai seperti mencintai kepada Tuhan. Artinya mereka sudah setengah mendewakan mereka, pihak-pihak tersebut. Nah, saya akan mencoba melihat konfigurasi ini dari relasi yang saya sebut dengan relasi yang saya sangat spesifik sebenarnya dalam relasi kaum massa dan kelas menengah. Khususnya dalam kultur yang feodalistik ya. Dan mungkin dalam relasi-relasi yang lain itu saya menyebutnya patronase dan klientelisme. Nah, ini pertanyaan saya, apakah seperti ini hukum abadi dalam sejarah begitu? Apakah bisa kita membebaskan dari patron-patron begitu kan? Ya. Karena kalau kita lihat misalnya kita membaca literatur ya, khususnya kalau kita melihat yang disebut dengan massa, teori massa itu tidak terlepas dari yang namanya elit. Selalu ada namanya oposisi atau dualisme antara massa dan elit. Kayaknya kalau kita menyinggung massa itu pasti juga harus menyinggung yang disebut dengan elit. Tapi yang menarik sebenarnya relasi apa di antara dua kelompok ini gitu kan. Nah, ini ada relasi patronase dan klientelisme. Jadi menjadi satunya menjadi patron, satunya menjadi klien. Nah, ini sebenarnya mirip kayak di dalam kedokteran ya. Jadi klien itu pelanggan ya. Jadi orang yang menggantungkan diri kepada patron tersebut. Nah, kalau kita mau mencoba menarik pesan pembebasan Islam katanya kayak pada taraf yang agak jauh nantinya, kita bisa bertanya, bisa enggak relasi manusia itu terbebas dari patronase? Artinya kaum mustad'afin itu bisa merdeka, dia terbebas, teremansipasikan. Nah, ini kita harus melihat kepada Al-Quran. Nah, kita melihat begini, ternyata di dalam sejarah Al-Quran ini bacaan pertama bahwa antara Nabi dan umat itu sebenarnya juga membentuk relasi patron. Cuman bedanya apa dengan relasi patronnya kaum musyrikin, kaum kufar ya, yang dikecam oleh Al-Quran ini, yang nanti akan melihat azab di akhirat itu.
Ini kan perlu ditarik lagi ke sejarah ya, ke sejarah sosial masyarakat kan. Itu bedanya Nabi terhadap umatnya itu menjadi seorang nasir. Makanya di dalam ayat ini doanya kaum mustad'afin, doanya kaum tertindas. Ini mesti diamalkan oleh aktivis ini. Karena kalau nggak diamalin ya sampean sudah dikasih amalan yang paling mujarab dalam Al-Qur'an nggak diamalin ya pantas kalah terus. Pantas kalau demo itu ya bubar. Waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. Ini kita sudah bahas ini tafsir ayat ini. Ini bagian dari ayat sebenarnya ya. Jadi ayat utuhnya nanti Anda bisa simak di pengajian tentang Ustadz Afin. Waliyan nasira itu ada yang menafsir al-wali di sini adalah Allah. Karena Allah itu Maha Penolong, Maha Pelindung. Ada yang menafsir wali ini nabi. Dan ada yang menafsir juga bahwa wali ini nabi, nasir, penolong itu adalah utusannya nabi, seorang sahabat. Waktu itu kaum mustad'afin yang terbelenggu di Mekah, yang di penjara di rumah-rumah itu, kemudian kan hanya dibebaskan ketika Nabi mengirim utusan untuk berdiplomasi dengan elit-elit Quraisy supaya mereka keluar dari penjara itu ya. Dan akhirnya bisa bergabung dengan kaum muhajirin yang sudah lebih dulu hijrah. Ini hijrah ini kan lagi ngetren sekarang ya. Nah, cuman hijrahnya Ustadz Afin itu ya hijrah keluar dari kapitalisme, Mas. Ya mungkin maksudnya saya ya bisa luas lagi sebenarnya nanti. Hijrah dari apa kan gitu. Nah, di sisi lain kalau kaum orang-orang yang menyembah tauhid itu atau yang tadi itu mayyattakhidzu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah ini berarti berpatron seperti apa? Nah, bedanya kalau Nabi kepada umatnya dia adalah melindungi dan tidak memposisikan sebagai seorang yang harus dituruti semua kemauannya. Karena apa? Seorang nabi hanyalah utusan Tuhan. Kalau tidak ada wahyu yang jelas-jelas secara terang-terangan menyatakan ini dilarang, ini wajib, maka sang nabi tidak bisa membuat aturan. Karena semua itu perintah itu semata-mata datang dari Allah. Nah, seperti itu. Nah, sementara berbeda dengan kelompok-kelompok ini ya, pihak-pihak yang menjadi pergantungan hidup orang-orang yang tertindas tapi dari kalangan kaum kafir. Mereka itu menggantungkan diri kepada patron-patron mereka itu sepenuhnya. Bahkan mereka memperbudak diri mereka. Nah, saya akan mengutip ini sebenarnya satu bentuk relasi antara massa dengan elit, atau apakah tepat menyebutnya kelas menengah, itu nanti kita diskusi. Saya minta soal kelas menengah massa dulu ya. Saya menggunakan istilah massa ini dalam pengertian yang longgar karena memang istilah massa ya tidak ada dalam Al-Quran. Kira-kira ada beberapa term ya, ini semacam hal yang juga harus kembali dikaji begitu. Pertama, misalnya massa itu disebut dengan kata An-Nas. An-Nas itu kan umat manusia ya seringkali gitu. Tapi ketika Al-Quran itu menyerukan ya ayyuhan nas, itu artinya An-Nas itu sekumpulan manusia yang berkumpul. An-Nas itu dibedakan dari Al-Insan. Jadi dalam Al-Quran itu ada dua term itu ya, An-Nas dan Al-Insan. Al-Insan itu adalah manusia pada tataran yang generik dan universal, yaitu manusia pada tataran yang abstrak, Al-Insan. Tapi kalau An-Nas itu manusia yang berkumpul, suatu kolektif, suatu massa. Makanya khitab atau audiensi dari Al-Quran itu ketika menyapa umat manusia itu menggunakan ya ayyuhan nas. Karena potretnya kan seperti ini, kira-kira Nabi itu menerima wahyu entah di suatu tempat begitu, kemudian Nabi itu turun ya, menemui umatnya, kemudian mengatakan wahai umatku, wahai manusia, wahai orang-orang, ya ayyuhan nas. Jadi itu semacam kata untuk menggambarkan sekumpulan orang yang disapa di dalam khitab kenabian atau audiensi kenabian. Kemudian terkadang dalam Al-Quran kita menemukan juga istilah ini ya, qaum.
Kaum itu sebenarnya tidak tepat kalau hanya diterjemah sebagai suku atau tribal atau tidak tepat sebenarnya. Saya harus melihat juga relasinya. Karena apa? Kita harus melihat, karena kalau kaum di dalam khitab atau seruan nida misalnya, ya qaumi, itu artinya wahai masa pengikutku gitu. Jadi wahai kaumku itu saya terjemah ulang ya, jadi wahai masa pengikutku. Nah, seorang nabi selalu memiliki kaum. Nah, nabi yang paling universal itu kan Nabi Muhammad. Sehingga nabi, kalau Anda lihat ayat-ayat yang Allah memerintahkan di dalamnya itu nabi untuk mengatakan kepada umatnya, nabi tidak pernah disebut dengan qul ya qaumi. Nah, setahu saya seperti itu. Tapi selalu dikatakan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas ittaqullah tuqatih dan seterusnya. Banyak sekali ayat-ayat itu kalau kita cari. Tapi ya qaumi itu biasanya pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Jadi mereka itu punya masa pengikut. Nah, itu disebut kaum. Kemudian yang ketiga disebut juga katsiran minhum. Jadi orang yang banyak dari mereka. Jadi ini istilah-istilah Al-Qur'an. Jadi masa itu ya orang yang banyak dari mereka. Nah, mereka itu misalnya mereka orang kafir atau mereka Bani Israel ya. Disebut juga aktsarun nas, orang yang paling banyak. Dan ada yang terakhir unas. Ya, ada istilah unas. Jadi ada anas, ada unas. Ya. Misalnya dalam surat Al-Isra ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma nad'u kulla unasin biimamihim. Hari ketika kita memanggil setiap ya, masa pengikut ya, setiap unas ya, dengan imam mereka, dengan pemimpin mereka. Jadi nanti ini pemimpin semua pemimpin umat manusia ini kelak di hari kiamat ya, ini tapi kejadian di hari kiamat. Itu akan dipanggil semua dengan pemimpinnya. Masa Gerindra dipanggil dengan ketuanya, masa PDIP dipanggil dengan ketuanya, Ormas NU dipanggil sama ketuanya. Harus mempertanggungjawabkan. Jadi ya seperti itu. Jadi untuk saya tidak punya masa saya, alhamdulillah. Jadi ini yang terjadi. Jadi unas itu siapa? Mereka yang mengikuti imam itu. Nah, inilah potret masa. Dan terakhir ya ada di dalam surat Asy-Syu'ara itu ayat 54 disebutkan ini dari mulutnya Fir'aun, kemudian dikutip dalam Al-Qur'an. Dan ingat ya, bahwa Al-Qur'an itu tidak cuma mengutip tidak cuma memuat firman Allah tapi juga mengutip perkataan manusia. Ini hebatnya ya. Artinya jejak-jejak sejarah itu memang nyata ada dalam Al-Qur'an. Fir'aun mengatakan Bani Israil itu innaha ula ila syirzimatun qalilun. Syirzimah. Jadi kata syirzimah ini bahasa Arab yang agak gharib, agak asing. Bahkan bagi para ulama tafsir bertanya-tanya apa itu syirzimah? Syirzimah itu adalah sekelompok massa yang kecil. Jadi massa ini sebenarnya tidak ditentukan dari jumlahnya tapi dari perkumpulannya. Nah, itu kira-kira. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita bertanya, itu massa. Kira-kira kalau kelas menengah itu apa sih dalam Al-Qur'an gitu ya. Saya akan coba memberikan isyarat saja beberapa petunjuk katakanlah yang mudah-mudahan nanti bisa kita coba telusuri. Pertama, ini yang paling sering muncul itu adalah istilah al-mala'. Al-mala' itu saya mengutip saya bacakan ayat dari Al-A'raf ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mala'u alladzina istakbaru min qaumihi lilladzina istud'ifu liman amana minhum. Ya. Itu. Berkata al-mala'. Saya tidak tahu di terjemahan Depak diterjemah apa. Biasanya sekumpulan pembesar. Tapi sebenarnya al-mala' ini kalau ada dua kata, kalau al-mala'ul a'la, kalau ada nisbat al-a'la, itu artinya para malaikat. Karena al-mala'ul a'la itu dalam term Al-Qur'an, ulumul Qur'an itu jelas artinya golongan yang ada di level tertinggi. Itu sebenarnya para malaikat katanya. Dan ini peristiwa gaib, ini kenyataan gaib yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Tapi kalau al-mala' saja tanpa ada embel-embel al-a'la, itu sebenarnya saya menyebutnya golongan pembantu para elit. Jadi ini sebenarnya sudah mulai menggambarkan ya, bahwa ternyata ada hierarki kelas yang sebenarnya
digambarkan oleh Al-Quran, walaupun itu tentu tidak bisa kita temukan secara langsung, kecuali kita mengerti betul asal-usul semantik dari istilah tersebut. Jadi al-mala ini misalnya dinyatakan pada kisah Nabi Soleh, dan juga ada kisah juga pada Fir'aun dan seterusnya. Jadi strukturnya kira-kira kalau digambarkan secara kasar, ini ada raja, Malik, biasanya Malik atau raja lah, atau yang raja yang paling besar gitu. Kemudian ini ada hulu balangnya lah ya, al-mala ini. Kemudian di bawahnya itu baru kaum atau massa. Nah, saya ingin sekarang bertanya sebenarnya al-mala ini perannya apa? Apakah peran dari potret kelas menengah itu? Nah, ini saya kira memang sekali lagi saya tidak berpretensi untuk benar-benar komprehensif ya, karena Al-Quran itu tetap tidak akan selesai untuk selalu dibaca. Saya hanya akan mencoba mengamati termasuk dari term-term Al-Quran sendiri yang dipilih, istilah-istilah yang dipilih oleh Al-Quran untuk menggambarkan kelas pembantu kaum elit ini. Ya mungkin pengurus partai pejabat terasnya lah gitu kan. Atau mungkin nah ini sebenarnya rumit. Sebenarnya ketika kita merujuk kepada konsep kelas menengah, kita tidak boleh kaku juga. Kelas menengah itu konsep yang paling sulit sebenarnya dirumuskan, bahkan dalam tradisi ilmu sosial. Seperti termasuk ya Marx sendiri dan seterusnya, itu sulit merumuskan. Pertama begini, siapa kelas menengah itu? Nah, kelas menengah itu sebenarnya satu kelas yang sebenarnya hidup di luar oposisi antara mereka yang punya segalanya, yang punya modal dan punya kekuasaan, dengan mereka yang sama sekali tidak punya. Makanya sebagai kelompok dari yang ketiga, katakanlah gitu, itu yang disebut kelas menengah ini cenderung punya sifat yang tidak menentu, kata para ilmuwan itu ya, para sosiolog. Terkadang dia bisa menjadi sesuatu yang oportunis, mendekat dia ke kekuasaan. Kalau lagi musim pilpres, nah ini, atau pokoknya lagi ada kue-kue lah gitu kan, itu mendekat. Lagi ada peluang-peluang opportunity ya, itu mendekat ya. Dan pertanyaannya, prasyarat material dan ideologis seperti apa yang membuat mereka mampu mendekat kepada kekuasaan ini. Tapi ada saat ketika dia juga hidup dalam kondisi yang rentan sebenarnya. Rentan itu artinya nantinya dia bisa beraliansi atau bekerja sama dengan kelompok yang sama sekali tidak punya tadi. Nah, ini kalau disebut, jadi kelas menengah ini antara sebagai kelas yang potensial bagi kaum mustad'afin sebagai pendukung dari kaum mustad'afin, tapi juga sekaligus kelas yang juga potensial untuk mengangkangi atau untuk mengeksploitasi dari kaum mustad'afin itu sendiri. Nah, ini ketidakmenentuan dari kelas menengah ini ya membuat saya tidak bisa menggambarkannya secara karikatural ya, secara sederhana dan langsung tegas seperti itu. Jadi ini bukan masalah baik dan buruk. Apa kelas menengah itu pasti jelek? Enggak juga. Kalau gitu teman-teman saya kira bagian kelas menengah juga sih. Lawang apa kriterianya apa kan gitu. Tapi apakah kelas menengah pasti baik? Ya enggak juga gitu. Sekali lagi ini sangat relasional. Nah, cuman coba kita melihat ya secara kira-kira secara garis besar bagaimana Al-Quranul Karim menggambarkan perilaku kelompok seperti ini, kan begitu. Pertama, saya tidak menemukan sifat yang definitif tentang sifat dari al-mala ini, kecuali tadi itu disebutkan sebagai mereka yang alladzina istakbaru. Jadi mereka ini punya sifat, ini maksud saya ini sekali mengaca ya, jangan-jangan kita termasuk dari situ gitu loh. Karena jangan-jangan kita ini seringkali mengatasnamakan rakyat lah, mengatasnamakan masyarakat, mengatasnamakan kepentingan orang lain, tapi sebenarnya kita bekerja untuk kepentingan kita sendiri. Nah gitu. Jadi mereka antara lain punya sifat istakbaru. Jadi
Jadi tadi itu dia sebenarnya tidak bisa dilihat bahwa dia sendiri yang berkuasa, tapi dia melanggengkan istighbar tadi. Jadi dia melanggengkan suatu hubungan yang tidak seimbang alias yang timpang dengan kaum mustadhafin. Kemudian yang kedua, ini ada beberapa karakteristik ya, sekali lagi bukan definisi, tapi karakteristik dari kelompok semacam ini. Mereka itu cenderung mencari upah atau mencari untung dari posisinya. Ini menarik ya. Sekali lagi contoh yang sangat berkali-kali dikutip dan yang menarik sampai sekarang sama, ada seorang santri bertanya kepada saya, ya Mas Fayad gitu atau Kiai gitu, kok kisahnya Nabi Musa itu paling banyak dikutip dalam Al-Quran? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Kenapa kisahnya Nabi Musa itu adalah kisah yang paling banyak dikutip Al-Quran, paling banyak, lebih banyak bahkan dibandingkan kisahnya Rasulullah sendiri? Sedemikian istimewakah Nabi Musa? Ini buat saya ada pesan sebenarnya. Karena saya kira ini mungkin ya, ini hipotesa saya atau dugaan saya. Kisahnya Nabi Musa itu adalah suatu kisah yang bentuk pengalaman sosialnya dan pengalaman politiknya itu bisa dianggap paling universal. Dia bisa ditemukan nyaris di mana saja. Artinya narasi-narasi atau kisah-kisah tentang penindasannya dan termasuk kisah tentang adanya orang yang paling kuat dan hebat dari segi kekuatannya yang bernama Fir'aun itu. Hebat dalam arti eksploitatif dan seterusnya. Dan kisah itu tentu juga kisah yang paling dramatis ya. Dan itu kalau kita lihat kesamaannya dengan kitab suci yang lain, misalnya Taurat, sangat jelas. Di Taurat itu ya kisah Nabi Musa akan menduduki posisi yang sangat signifikan ya di Perjanjian Lama. Nah, ini Al-Quran juga mengafirmasi sangat pentingnya kisah itu. Salah satunya ini tadi itu masalah upah atau untung. Sebenarnya upah dan untung ini termnya dalam Al-Quran sama, ajr. Ya, kalau dalam fikih itu ada istilah ujroh. Ujroh itu upah ya. Jadi didawuhkan, disabdakan oleh Allah Subhanahu, difirmankan oleh Allah ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim ya. Ini narasi langsung dari Al-Quran. Falamma ja'as saharatu qalu li fir'aun a innana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Jadi ketika penyihir itu diundang oleh Fir'aun, nih ada orang namanya Musa. Ini menantang saya. Dan dia menantang ketuhanan saya kan gitu. Coba kamu hadapi para penyihir yang diundang. Nah, sebenarnya ini simbolisme seperti apa? Sekali lagi ya, bagi teman-teman yang mengikuti kajian saya selama sekian ini, jangan pernah anggap kisah-kisah dalam Al-Quran itu semata kisah. Saya mengkritik pandangan dari beberapa sarjana ilmuwan. Ada seorang ilmuwan Mesir ya yang menganggap bahwa kisah dalam Al-Quran itu tidak punya pesan sejarah karena dia tidak nyata dan tidak bisa dibuktikan apa pernah terjadi atau enggak. Jadi dia positivistik ya, dia melihat. Dan kisah itu hanyalah ya sastra saja. Ya, dia menulis buku Al-Fannul Qasasi fil Qur'anil Karim ya, kalau fi Al-Qur'anil Azim. Itu kajian kita itu sebenarnya kritikan atas pandangan itu karena kita akan gagal menangkap pesan sosial itu kalau mengabaikan kisah tadi itu kan. Nah, jadi ketika datang Saharah itu, mereka mengatakan kepada Fir'aun, apakah kami dapat memperoleh ajar atau upah? Sebenarnya honor lah, semacam honor, kalau kami ini menang. Itu. Nah, saya coba lihat di tafsir, apa maksudnya ajar itu ya? Kok jadi sangat
sangat ini ya. Ya, ajar itu ternyata memang di tafsir itu, di kitab tafsir antara lain yang saya buka itu tafsir Ar-Razi, tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi dan tafsirnya Imam Al-Qurtubi. Nanti kita bisa cek lagi. Itu ajar itu ya memang duit, al-mal. Jadi kalau disebut al-mal dalam Al-Qur'an, amwal itu memang harta yang bisa dihitung dan ada kuantitasnya. Nah, kalau kami menang, nah ini kan sebenarnya satu relasi yang khas ya dari katakanlah relasi patron tadi itu. Ketika satu menjanjikan, kalau saya menang saya dapat apa? Coba kehidupan sosial seperti apa yang tidak mengalami seperti ini? Buat saya hari ini terjadi itu di mana-mana. Kalau saya berhasil membawa suara sekian, saya dikasih apa? Gitu. Tapi kalau yang mazhab golput nggak gitu ya. Ya, kalau mazhab golput itu kalau saya bisa menggolputkan 1.000 orang, saya dikasih apa? Nggak ada yang mau ngasih apa-apa. Jadi saya dikasih apa kalau saya menang? Jadi di sini sudah ada struggle sebenarnya. Sekali lagi, medan sosial di dalam Al-Quran selalu digambarkan dengan menang dan kalah. Itu makanya saya kadang agak memberanikan diri bahwa sebenarnya ada tanda-tanda semacam mungkin perang kelas gitulah dalam Al-Quran itu. Tapi nggak sevulgar mungkin yang kita pahami dalam ilmu-ilmu sosial. Jadi, tapi itu ada. Jadi soal menang kalah dan soal dominasi dan seterusnya. Kemudian yang kedua, mereka itu sadar diri. Ini ideologis ini. Pada adanya relasi dan keuntungan yang mereka peroleh dari relasi tersebut. Nah, kemudian antara lain dinyatakan oleh Fir'aun. Dan suara Fir'aun ini sebenarnya suara dari kaum elit yang khas saya kira. Saya kira ini lupakan Fir'aunnya tapi ambil apa yang menjadi sifatnya itu. Ya. Ini khas ya. Dia mengatakan, qala na'am wa idnakum idzal laminal muqarrabin. Ya, kamu nanti kalian akan dapat ajar, dapat ini, dapat duit. Saya kasih yang banyak. Mau minta Toyota, minta mobil, boleh lah nanti Avanza, Alphard. Tapi ada bonusnya. Wa innakum idzan laminal muqarrabin. Dan kalian sejak saat itu akan laminal muqarrabin, saya akan termasuk dari golongan yang didekatkan. Nah, Al-Quran menggunakan kata al-muqarrabin itu menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam Mafatihul Ghaib, beliau menyatakan al-muqarrabin itu artinya husulul qurbah atau diperolehnya kedekatan ya sebagai bentuk ta'ziman, sebagai bentuk pengagungan. Artinya saharoh ini penyihir, ini sebenarnya bagian dari kelas menengah yang sebenarnya nggak jelas juga posisinya. Ya dia hidup di kalangan rakyat juga. Tapi sewaktu-waktu dia bisa dipanggil ke istana gitu loh. Tapi bukan istananya ini ya. Dia bisa kalau diperlukan. Nah, sifat itu membuat dia menyadari posisi ideologisnya. Dia hanya mengatakan mungkin ini ada yang disembunyikan bisa jadi karena seringkali Al-Quran itu menyingkat gitu ya. Jadi tidak kronologis. Mungkin bisa jadi di tengah-tengah ini ada dialog. Masa cuman kasih upah Pak Fir'aun gitu kan. Mbok ya kami dikasih posisi juga lah. Wa innakum idzan laminal muqarrabin. Jadi muqarrabin di sini berarti kedekatan status sosial dengan kelompok sebagai patron yang paling atas. Nah, ini saya kira yang menarik ya bahwa ada semacam kesadaran bahwa kaum seperti ini, saya menyebutnya kelas menengah ya, dalam konteks tertentu, itu punya kesadaran akan posisi timbal balik itu. Jadi dia terlibat juga dalam hubungan yang semacam pertukaran gitu ya, dalam relasi yang timbal balik dengan apa yang didukungnya. Dan yang terakhir, masih banyak rupanya, ada 2 lagi ciri. Mereka itu menjadi penghubung antara kepentingan
elit dan masanya. Nah ini banyak subjek. Kalau tadi itu kaum penyihir, dan penyihir itu konon di kalangan masyarakat Bani Israel itu sebenarnya adalah keterampilan yang biasa-biasa saja sebenarnya. Banyak orang yang menguasai, kan itu bisa ilmu dipelajari di mana-mana. Sampai nantinya katanya ilmu sihir itu ceritanya itu sampai semuanya akhirnya dimusnahkan oleh siapa? Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Jadi nanti Nabi Sulaiman yang menguasai seluruh ilmu sihir sehingga nggak ada lagi penyihir, semuanya takluk. Bahkan bangsa jin. Nah, ratusan tahun Nabi Sulaiman berkuasa, memerintah dunia, memerintah Yerusalem, sampai ketika Nabi Sulaiman wafat, akhirnya ilmu sihir kembali tersebar, ya, dan sampai ke Indonesia, menjadi khazanah dari Islam Nusantara. Mungkin bukan Islam Nusantara, tapi dari kebudayaan Nusantara. Karena apa? Memang ada itu. Kalau nggak percaya itu ke tempatnya Mas Roy Murtado itu di Banyuwangi kalau nggak percaya. Di sana banyak itu. Atau di tempat-tempat lain banyak ya. Tapi yang jelas apa? Bahwa kaum penyihir itu sebenarnya mereka yang punya kemampuan, dan kemampuan ini yang dipakai sebagai bargaining power gitu sebagai. Nah, ini yang menarik. Dan yang terakhir mereka menjadi penghubung antara kepentingan elit dan masanya. Ini lagi-lagi dalam surat Asy-Syu'ara. Ini satu rentetan ya, satu rentetan. Saya nggak tahu ada rahasia apa atau mungkin ada pesan apa. Kenapa kok Asy-Syu'ara yang paling banyak menceritakan relasi antara massa dan kelompok yang lebih kuat ini? Apakah karena Asy-Syu'ara itu kaum penyair? Nah, siapa itu Asy-Syu'ara? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa arsala fir'aunu fil madaini hasyirin. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 53. Ketika diketahui bahwa Nabi Musa itu kabur ya dengan kaumnya tengah malam kalau tidak salah. Kemudian Fir'aun tahu bahwa ya Nabi Musa kan musuh besarnya. Kabur ya buron. Akhirnya Fir'aun itu mengutus fa'arsala Fir'aun fil madaini di kota-kota. Jadi dia punya juru-juru panggil ya untuk menghimpun tentara-tentara. Hasyirin ini artinya ay jami'ina lil asakir, menghimpun kepada tentara-tentara. Konon Bani Israel itu jumlahnya yang lari ke Laut Merah itu jumlahnya kurang lebih 670.000. Ini versi yang beredar di kitab-kitab tafsir salaf. Fir'aun mengirimkan tentaranya 1.500.000. Jadi sebesar apa sebenarnya kerajaan Fir'aun waktu itu? Kok tentaranya sampai 1.500.000 ini? Apa Fir'aun melakukan fungsi ABRI atau apa ini? Apa maksud saya mendidik sipil juga untuk jadi tentara atau apa? Atau dia itu? Atau ya ini saya nggak tahu kategori tentara itu seperti apa. Tapi itu entitas yang ada dalam Al-Quran. Junud tentara itu ada dalam Al-Quran. Ya suatu saat akan kaji kalau perlu. Ya kalau dikaji nanti jangan ada yang tersinggung. Bagaimana potret tentara dalam Al-Quran. Ya. Jadi legitimasi nanti. Tapi ada itu. Kenapa? Jadi Fir'aun itu mengutus ke kota-kota untuk menghimpun tentara. Nah, siapa yang diutus di sini tidak disebutkan dalam ayat ini. Jadi maf'ul bihnya yang diutus mursal ilaihnya itu tidak disebutkan. Nah, siapakah kalau bukan kaum cendekia atau mereka yang punya relasi untuk mampu mengkondisikan tentara. Dan yang menarik hasyirin di sini artinya berkumpul. Sekali lagi di sini kalau kita tarik lagi ke yang tadi bahwa kekuasaan itu selalu mengandaikan atau membutuhkan suatu pertunjukan kolosal dari suatu massa. Makanya kekuasaan itu tidak hanya dipertontonkan ya, dia juga harus mampu membuat orang yang menontonnya itu bergetar. Ya. Dia harus menghimpun massa. Nah, berbeda dengan para nabi ya. Para nabi itu kan tidak haus kekuasaan. Karena tugasnya nabi itu cuman nadhir, cuman pemberi peringatan. Tugasnya nabi itu apa? Mengajak orang bertauhid. Kemudian memperingatkan bahwa akan datang azab Allah.
bagi mereka yang tidak bertauhid, dan memperingatkan hari akhirat. Itu yang paling esensial. Semua nabi mendapatkan tugas seperti ini. Tapi nabi tidak akan pernah mengatakan, kumpul semua di sini. Kumpul, saya ada pengumuman, enggak kena gitu. Nabi berbicara dimanapun ada manusia. Kalau Anda teman-teman membaca hadis ya, luar biasa dakwahnya Rasulullah SAW. Beliau masuk ke pasar, beliau berdakwah. Beliau di depan Ka'bah, di mana ada manusia berkumpul, walaupun cuma 3 orang, itu adalah umatnya Nabi. Makanya agak aneh kalau pemimpin agama itu berambisi betul ngumpulin massa. Buat saya suatu hal yang aneh. Ini campuran antara nggak tahu apa ini menjadi model ingin melanjutkan misi kenabian atau sebenarnya punya misi yang lain. Itu. Jadi ini satu ciri ya sebenarnya buat saya khas dari semangat Al-Qur'an dalam arti semangat profetik kenabian bahwa Nabi itu tidak pernah terobsesi dengan jumlah. Pernah memang Nabi Nuh itu nangis. Karena umatnya 900 tahun berdakwah. Bayangkan 900 tahun ya. Sampean berdakwah berapa tahun, Mas? 900 tahun berdakwah itu umatnya 40 orang cuma, teman. Lah ini lebih ramai MJS, Mas. Artinya Nabi itu sebenarnya bukan figur populis. Saya akan mengatakan seperti itu. Kenapa? Bukan orang yang tergila-gila dengan jumlah massa. Berbeda dengan patron-patron ini. Nah, patron-patron seperti yang Fir'aun, utusan-utusannya dan lain. Ini sangat terobsesi. Sehingga apa? Dia punya konsep bagaimana mensolidkan massa itu sedemikian rupa. Fa'arsala Fir'aunu fil madaini hasyirin. Nah, hasyirin itu kalau dalam Al-Qur'an, hasyirin itu berarti ada suatu medan yang sangat besar karena ada kata mahsyar, hasyr dan seterusnya. Itu kalau dirunut secara semantik ya terkait semua. Itu artinya suatu medan yang besar, mungkin semacam lapangan besar, saya nggak tahu sebesar apa tentara Fir'aun itu. Dan mereka berkumpul di situ. Ya mungkin kayak Senayan lah. Atau 2 kalinya mungkin. Tapi luar biasa besar. Monas ya. Sampai nyaring-nyaring, Mas. Nanti saya dimarahi Rocky Gerung nanti saya. Jadi itu ada hasyirin, ada penghimpunan. Memang penghimpunan itu sekali lagi sadar. Ya. Nah, sebenarnya corak pemimpin seperti apa yang sadar diri pada jumlah massa, pada jumlah pengikut. Nah, ini sekali lagi buat saya bukan tipe pemimpin dalam arti yang mewarisi semangat kenabian. Karena para nabi itu sangat sangat humble ya, sangat tawadhu, sangat rendah hati dan cinta kepada umatnya. Bahkan seandainya ada orang yang tidak ikut di perkumpulan, kan pesan Nabi, pesan Rasulullah kepada sahabat, balighu anni, ya, sampaikan dariku, pesan dariku. Artinya apa? Tolong yang tidak hadir, liyuballighu asyahidu al-ghaib, ya, liyuballighu asyahidu al-ghaib. Agar yang tidak hadir dikasih pesan juga. Dan tolong jangan dipotong-potong pesannya. Nah, inilah cara berdakwah kenabian. Bukan kemudian orang kalau tidak kumpul, bukan kelompok saya. Nah itu. Nah ini saya kira yang khas. Nah, dan yang terakhir ya, yang keempat, ini ciri dari kalangan kelas menengah seperti ini. Mereka itu cukup terdidik dan mereka itu punya daya tarik tertentu bagi orang lain secara umum, massa mungkin, yang menjadikan mereka itu semacam panutan atau idola. Tapi mereka bukannya memberi petunjuk yang baik sekaligus pencerdasan kepada mereka yang mengikuti idola tersebut, tapi mereka menggiringnya kepada kesadaran yang tidak benar. Nah, ini digambarkan, saya minta maaf sekaligus saya minta maaf. Saya tidak bermaksud mendiskreditkan siapa-siapa. Digambarkan dalam Al-Qur'an dengan figur penyair. Ini buat saya misteri juga sebenarnya, karena saya beberapa minggu yang lalu, sekitar 1 minggu yang lalu terlibat polemik dengan banyak filosof untuk membedakan apa itu filsafat dan sofisme kan.
Jadi di dalam Asy-Syu'ara ayat 223 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun." Orang-orang penyair, sekali lagi ini sampai ada skripsi dari seorang kawan saya menulis penyair dalam Al-Qur'an gitu. Ya itu silakan nanti dibaca apa persepsi Al-Qur'an, pandangan Al-Qur'an tentang penyair. Tapi ini bukan penyair secara umum. Ini penyair dalam relasi yang khusus. Orang-orang para penyair, para syu'ara, ya, para syair, para penyair itu yattabi'uhumul ghawun. Mereka mengikuti kepada mereka itu al-ghawun. Nah, siapa itu al-ghawun? Oleh Syekh As-Sabuni, Muhammad As-Sabuni di tafsir, al-ghawun ad-dalluna la ahlul basirati war rasyad. Jadi orang-orang yang tersesat. Bukan orang-orang yang memiliki kesadaran serta kecerdasan. Nah, saya tertarik kenapa kok penyair? Mungkin Anda mesti membaca lagi berapa teksnya Plato. Plato itu orang yang sangat benci dengan penyair. Atau teksnya siapa? Macam-macam lah ya. Tapi kenapa penyair? Penyair itu intelektual. Orang yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mendeklamasikan sesuatu kepada massa. Otomatis dia punya pengaruh. Jadi bukan penyair dalam arti yang hanya menyimpan puisinya di kamar mandi, bukan apa? Kamar mandi. Di kamarnya sendiri bukan. Tapi mereka yang karena dulu orang Arab itu punya tradisi oral ya, tradisi lisan. Jadi mereka membacakan syair-syair terbaik mereka itu di depan massa. Dan mereka yang paling kenceng tepuk tangannya itulah penyair yang paling hebat. Di era jahiliyah seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mencirikan orang-orang seperti ini. Makanya penyair ini pihak yang perlu diwaspadai dalam Al-Qur'an. Kenapa? Karena mereka bukan mengajak kepada kebenaran Allah, kepada Islam. Tapi tolong ini jangan dikutip sepotong-sepotong ya. Tapi mengajak kepada kesesatan. Tapi saya ingin meneliti sebenarnya kenapa kok penyair? Pertama mereka intelektual. Ya. Kemudian yang kedua mereka itu punya kemampuan retorik dan puitik yang sangat bagus. Mereka bisa mempengaruhi kesadaran banyak orang. Karena ketika diungkapkan dalam sebuah puisi, sebuah syair atau sebuah sajak, lebih-lebih sebuah teater mungkin, itu masa kalau istilahnya orang Yunani kuno itu ya, itu punya kemampuan untuk katarsis. Katarsis itu kayak emosinya itu dikeluarkan gitu ya, atau bahkan mungkin ekstasis. Ekstasis itu kayak orang gila-gila ya, kejang-kejang gitu. Dari saking wah gitu. Ada antusiasme. Jadi penyair itu mampu membangkitkan antusiasme. Nah, pada saat itulah sebenarnya pengaruh buruk, artinya kesadaran yang ditransfer oleh kalangan penyair terhadap massa atau audiensnya, itu bukan kesadaran yang benar, kata Al-Quran. Kenapa? Karena yang mengikutinya mereka itu orang-orang yang al-ghawun, ad-dallun, orang yang yaitu ad-dallun yang sesat. Nah, saya ternyata ini tidak terkait ini terkait dengan ayat yang lain. Jadi memang harus dibaca secara utuh. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223 dinyatakan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Apakah aku beritakan kepada kalian atas orang-orang yang sering didatengin oleh setan-setan. Mereka turun, setan itu turun atas setiap orang yang suka berbohong, suka berdusta, lagi suka berdosa. Mereka sering melontarkan apa yang mereka dengar, ya, setan-setan itu atau mungkin para penyair itu melontarkan apa yang mereka dengar, karena setan-setan itu katanya dalam Al-Qur'an ya sering memindah perkataan dari tempat lain ke sini. Jadi setan itu punya kemampuan untuk menguping ya. Termasuk bangsa jin, makanya kenapa bangsa jin itu bisa dipelihara sebagai informan atau intelijen lah ya.
dari wah ini ngawur ya. Sebagai informan dari orang-orang kafir itu, karena dulu orang-orang itu bisa mendengar percakapan. Jadi entah ilmu seperti apa ini, ilmu gaib ini, itu bisa mendengar percakapan di warung sebelah misalnya, itu bisa. Kan ini, jadi setan itu sering mendengar apa yang mereka dengar, tapi mereka itu la yasammauna ilal mala'il a'la wa yuqdzafuna min kulli janib. Jadi enggak bisa kalau ke langit. Jadi nyampe ke langit mungkin jarak berapa kilo gitu ya, sudah dilempar sama malaikat. Jadi enggak bisa. Jadi itu mereka yang dengar itu hanya sesama manusia. Makanya ada doa dari Nabi ya, kalau orang sedang bercakap berduaan supaya tidak didengar sama setan, itu ada doanya. Tahu doanya? Jangan nanti lah. ya doanya itu ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi nanti terlindung dia. Gitu. Kenapa? Percakapannya Jokowi di istana bisa bocor. Ya itu kalau setan proletar itu. Ya setan. Tapi artinya apa? Setan itu memang suka seperti itu. Makanya kita harus berhati-hati. Padahal sebagian besar dari mereka itu kadzibun, berbohong. Jadi setan pun juga berbuat-buat. Nah, saya ingin menyatakan sebenarnya gini, bahwa ciri dari kelompok syu'ara yang dikecam oleh Al-Quran ini punya ciri affakin athim. Mereka itu suka berbohong dan suka menyebar dosa. Artinya apa? Mereka itu suka menyesatkan orang, menyesatkan opini orang. Artinya mereka mengadu domba orang lain. Dengan kemampuan retorik dan kemampuan puitis mereka menjadi agen-agen dari kaum elit ya, untuk mengadu domba massa, untuk menciptakan kerusuhan atau mungkin menciptakan hal-hal yang reaksioner ya, atau bertentangan dengan kondisi yang sebaiknya. Nah, ini dinyatakan dalam ayat berikutnya, dikecualikan orang yang seperti ini itu tidak akan mempan bagi orang yang beriman, karena kata firman Allah, illalladzina amanu wa amilus solihati wa dzakarullaha katsira wa intasaru min ba'di ma dzulimu wa saya'lamul ladzina dzalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan banyak mengingat kepada Allah, dan mereka saling menolong setelah mereka dizalimi. Maka akan orang-orang yang zalim itu akan mengetahui tempat kembalinya, di mana mereka nanti akan kembali. Artinya apa? Pengaruh propaganda, hasutan dari kelompok-kelompok intelektual yang semacam ini, syu'ara seperti ini, itu tidak akan mempan terhadap kaum beriman sejauh mereka itu beriman, beramal soleh, berzikir kepada Allah dan saling membantu. Nah, saling membantu di dalam perjuangan. Nah, saya akan menyebut ini kaum beriman yang punya kesadaran akan sesamanya untuk saling memajukan kepentingan bersama tadi. Nah, ini ya mungkin beberapa penggambaran ya dari term-term yang ditemukan di dalam Al-Qur'an. Sebenarnya kalau dirunut lebih jauh, sekali lagi ada satu sifat dari manusia memang untuk cenderung mudah dipengaruhi oleh kelompok yang lebih kuat, yang lebih pandai, lebih hebat, lebih kaya. Jadi manusia itu memang lemah ya, dan kelemahan itu yang seringkali dimanfaatkan oleh kelompok itu. Maka bagaimana kira-kira solusi dari Al-Quran? Nah, solusinya tadi itu, orang yang beriman, beramal soleh, berzikir yang banyak, dan saling intasoru. Mereka itu saling menolong, artinya saling mengingatkan, saling berjuang. Nah ini saya menyebutnya ini kesadaran kritis ini. Jadi orang yang punya kesadaran kritis ya sekaligus tadi itu punya kesalehan, modal kesalehan itu tidak akan mudah untuk menjadi sasaran dari jadi dari hubungan antara patron dan klien yang memanfaatkan massa tadi itu. Nah, itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan ya, Kang Wahid. Untuk pertama, sambil kita saya kira bisa mulai membuka diskusi khususnya terkait dengan
bagaimana masa yang ideal gitu dalam Al-Quran. Nah ini saya belum menemukan kecuali yang tadi itu. Dan masalahnya begini, kaum beriman atau orang mukmin itu selalu menjadi minoritas dalam Al-Quran. Jadi di tengah gelombang massa yang banyak dan banyak terpengaruh secara intelektual, mereka tertipu daya oleh itu, selalu ada sekelompok minoritas orang yang masih tetap berjuang di jalan Allah, dan inilah yang dijanjikan sebagai orang yang akan beruntung selamat dari fitnahnya dunia. Nah, selalu seperti itu sepertinya. Jadi saya akan menyimpulkan bahwa masa dalam Al-Quran itu selalu mendapatkan sorotan kritis ya, ketika masa itu hanya mengikuti kelompok yang lebih kuat, dan kelak nanti di akhirat mereka akan menyesal. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan nantinya semua hubungan mereka dengan patron mereka itu akan terputus. Nah, saya sebenarnya mencari apakah hubungan yang dimaksud itu adalah salah satunya hubungan kerja atau hubungan produksi misalnya. Ternyata tidak saja itu. Bahkan silaturrahim, hubungan darah, itu semuanya akan terputus. Jadi cuman hubungan keimanan saja yang akan bersambung nanti di hari akhirat. Di akhirat nanti. Jadi kalau beriman itu walaupun tidak bersaudara akan berkumpul. Tapi kalaupun bersaudara, bahkan punya hubungan yang spesial, hubungan kerja lah, hubungan partai politik atau hubungan apapun, itu kalau selama di dunia hanya mengandalkan hubungan itu, wa taqatta'at bihimul asbab, maka hubungan itu akan terputus dan manusia akan sia-sia dan dia menyesal. Ketika nanti pihak-pihak yang diikuti itu akan berlepas tangan mengatakan, jangan ikuti saya nggak bisa menyelamatkan kamu. Disitulah syafaat dari manusia-manusia itu tidak bisa menyelamatkan mereka. Mereka tidak punya syafaat. Siapa yang punya syafaat? Allah dan orang-orang yang beriman. Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman. Ya. Nah ini soal syafaat ini menarik sebenarnya. Karena syafaat itu sering diyakini ya, dan memang diyakini oleh umat Islam itu ada pada akhirat. Di akhirat. Saya pernah tanya kepada seorang santri apa kepada sebuah majelis jadi pengajian, itu saya bertanya, syafaat itu bisa nggak di dunia gitu kan? Bisa nggak di dunia? Nah, syafaat itu apa? Hakikatnya syafaat itu adalah pertolongan. Jadi solidaritas itu syafaat. Ya, syafaatnya orang mukmin bagi sesama mukmin yang lain. Nah, itu. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Gus Fayat yang sudah membabarkan tentang gambaran masa dan kelas menengah kepada kita. Terma masa ini memang tadi tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada sebutannya Anas, kaum, dan apa satu lagi itu? Unas. Nah ini yang secara pengertian artinya adalah masa. Kemudian gambaran dari kelas menengah tadi ada 4 ciri. Yang pertama adalah dia menerima upah dari apa yang dia kerjakan, atau dia punya patron yang dari patron ini dia mengharapkan upah. Kemudian karena dia bisa menjadi penghubung antara yang di atas dengan yang di bawah, dan mereka cuma pengaruh untuk memanfaatkan itu. Dan yang paling kentara sekali tadi ini kelompok ini adalah dia terdidik, dia sadar posisinya dan punya kecenderungan untuk mempengaruhi massa atau mempengaruhi orang-orang yang ada di bawahnya dengan kemampuannya itu, dengan kemampuan intelektualnya itu. Jadi ya mungkin kita juga bagian dari itu. Mungkin salah satu ciri yang tadi disebutkan oleh Gus Fayat tadi. Ya, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin menanggapi lebih lanjut. Ya, termasuk juga sesi yang sebelum ini tentang ada Ustadz Afin, apalagi kok saya jadi lupa. Ya, monggo lah. Satu. Yang lain, monggo. Kalau mau
menanggapi ataupun bertanya lebih lanjut kepada Gus Fayat? Ya, monggo dulu satu, Mas bisa ke depan karena ini mic-nya cuma di sampai sini. Atau kalau suaranya cukup lantang bisa dari situ. Nama saya Rofik. Saya mau bertanya masalah lafaz asy'ara ya. Tadi kan asy'ara diartikan orang bersair ya. Tadi dikatakan bahwasanya setiap orang yang membuat syair itu dikatakan menimbulkan kesesatan Pak ya. Tadi yang dikatakan Bapak tadi bahwasanya syu'ara itu kebanyakan orang yang membuat kesesatan. Contoh dari syair yang dikatakan oleh sahabat kita atau ulama kita yang berupa Abu Nawas tadi, yang berupa ilahi lastunil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahil. Ya. Itu dalam konteks ilahi lastunil firdaus itu apa termasuk kesesatan juga ya. Karena itu kan dikategorikan tentang saya tidak pantas masuk surga, tetapi saya tidak kuat masuk neraka. Cukup sekian pertanyaan kami. Terlebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ada yang lain lagi? Monggo Mas. Terima kasih kepadanya. Saya mau nanya, tadi disinggung bahwa kait redaksi bahwa Nabi menyampaikan pesan dari Allah itu untuk disampaikan kepada kerumunan manusia menggunakan sapaan ayuhan nas, ya ayuhan nas. Nah, itu menunjukkan bahwa saat itu Nabi sedang berada di kerumunan manusia atau dua orang atau lebih. Nah, bukan ketika firman yang untuk memberikan informasi pada manusia tentang keesaan Tuhan itu di dalam salah satunya dalam surat Al-Ikhlas itu menggunakan redaksi kul huwallahu ahad. Kemudian juga di surat setelahnya itu surat Al-Falaq dan seterusnya. Kan itu kan juga untuk memberikan informasi pada manusia. Oke, Mas siapa? Sakur. Ada satu lagi? Kalau enggak biar dijawab dulu sama Gus Fayat. Terima kasih. Pertama, saya tidak menggeneralisir semua penyair sebagai mereka yang dianggap membawa kesesatan. Di sini makanya tadi ada satu konteks yang harus diperhatikan atau perlu kita cermati ya. Ketika melihat peran dari kaum penyair ini, syu'ara ini. Dan ini penyair ini bahkan dijadikan nama surat dalam Al-Qur'an ya, Asy-Syu'ara. Memang surat Asy-Syu'ara namanya. Nah, dan kita bisa menemukan penjelasan ayat yang membicarakan tentang kaum penyair ini dari surat Asy-Syu'ara itu ayat 221 sampai 227. Kira-kira ada 7 ayat. Nah, ini profil penyair kalau teman-teman ingin tahu yang disorot dalam Al-Qur'an. Tapi bukan seluruh penyair, bukan. Selagi penyair sejauh mereka itu menjadi kelompok yang tidak memiliki pendirian dan mungkin semacam menjadi kepanjangan tangan dari kesadaran kaum elit yang itu bertentangan dengan ajaran Rasul. Dalam hal ini kalau di Mekah itu ya jelas para penyair yang berkumpul di sekitar Ka'bah, tapi sebenarnya itu bertujuan untuk menjelek-jelekkan Allah dan Rasulnya dan bahkan menandingi Al-Quran. Mereka punya pretensi atau obsesi untuk menandingi Al-Quran dengan sastra itu. Makanya Al-Quran itu menjadi kitab yang ampuh untuk membuat mereka itu takluk ya, bungkam
Karena kualitas sastra Al-Quran, kualitas sastrawi dari Al-Quran itu tidak tertandingi oleh kaum syu'ara ini. Kemudian bagaimana dengan seorang penyair yang sangat terkenal? Ada banyak penyair ya. Ketika Islam itu sudah berkembang, banyak penyair. Bahkan Islam pun berhasil mengislamkan para sahabat yang banyak juga penyairnya. Ya, seorang sahabat seperti Sayyiduna Umar ibn Khattab itu seorang yang punya jiwa penyair. Kata-katanya sangat sastra, sangat sastrawi. Sehingga saya kira banyak penyair. Nah, kalau di kalangan sahabat memang mereka tidak semuanya mengarang puisi ya. Karena puisi itu kalau bagi orang Arab itu semacam kecakapan di dalam bersilat lidah. Dan itu satu kecakapan yang nyaris dimiliki oleh setiap orang Arab yang fasih. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa untuk berkata-kata indah. Itu irtijal namanya. Jadi kalau irtijal itu orang bikin syair tidak butuh lampu, tidak butuh pena atau pen atau kertas, dia langsung ngomong seperti ini misalnya. Nah, bahkan suatu saat ditemukan Rasulullah SAW pun bersyair. Tapi syairnya Nabi, saya nonton pidatonya Gusmus waktu muktamar sastra kemarin itu di Sukorejo. Ya, kalau secara kualitas sastra katanya syairnya Nabi tidak bagus katanya Gusmus. Tapi saya nggak tahu ini Gusmus ini kok lancang sekali. Tapi saya tidak akan mengatakan tidak bagus karena apa? Sebenarnya bukan syair dalam arti yang itu. Tapi syairnya Nabi itu mungkin bukan syair tapi semacam kata-kata yang mirip seperti syair. Ada satu. Sampai saya lupa, saya itu bukan penghafal syair Arab yang. Tapi saya pembaca karya sastra Arab beberapa. Jadi apalagi seperti Abu Nuwas, penyair yang sangat terkenal dan pesan-pesannya pesan sufistik. Jalaluddin Ar-Rumi, ya itu bukan kategori penyair yang ini. Nah, jadi saya kira gini, perbedaannya penyair di kalangan masyarakat Arab itu dibacakan, didemonstrasikan di depan massa, dan mereka punya pesan-pesan politik gitu. Misalnya dukunglah si A, si B, dukunglah kabilah ini, kabilah itu. Mereka berpropaganda, inilah yang dikecam. Nah kalau penyair-penyair Islam, lawang mereka munajat dalam kesunyian kan. Jadi mereka itu berdoa, syairnya dibacakan di majelis-majelis zikir, bukan untuk dibacakan di pilihan presiden. Kayak Fadlizon gitu kan. Wah itu kalau syair yang itu sampai bikin marah ya kemarin ya, sampai ada aksi bela kiai segala. Saya kira mungkin ini semacam penyair politisi begitu ya. Itu. Tapi wallahu alam. Tapi maksud saya gini, bukan penyairnya yang terpenting, tapi bahwa ada representasi kelompok yang memiliki kemampuan intelektual dan mereka mampu berbicara kepada halayak publik itu. Seandainya kita ganti kata penyair ini, kita ganti siapa? Mau filosof lah, bisa saja. Cuman karena filsafat itu tidak ada di tanah Arab dulu, ya tidak ada di Al-Quran. Sampai cari filsafat, falasifah, al-hukama, tidak ada dalam Al-Quran. Karena jadi Al-Quran itu memang sangat sosiologis, dalam aspek itu sangat sosiologis, menggambarkan kenyataan yang ada di tengah masyarakat di mana Al-Quran itu turun. Walaupun tidak utuh ya gambaran Al-Quran, tidak kemudian Al-Quran menjadi buku yang sepenuhnya ensiklopedik tentang masyarakat itu gitu kan. Kemudian yang kedua soal bagaimana kok Nabi seringkali juga menerima ayat yang seperti misalnya surat Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad. Jadi banyak sekali bentuk khitab ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi untuk mengatakan sesuatu kepada orang, ada yang memakai redaksi Qul ya ayyuhan nas. Jadi Qul itu artinya katakanlah wahai Muhammad, wahai seluruh umat manusia. Jadi Nabi kemudian membacakan ayat itu secara utuh gitu. Bukan kemudian Nabi memotong kulnya.
Jadi itu makanya Al-Qur'an itu walaupun ada kata kul karena itu firman Allah tetap disampaikan secara utuh. Padahal itu kan perintah kepada Nabi sebenarnya kan. Nah, ini dalam logika uslub ya atau tata bahasa Al-Qur'an. Jadi nida itu tidak dipisahkan walaupun itu mukhatabnya Nabi ya, di sana. Kemudian kalau ada ayat yang tidak ada ya ayuhannasnya itu juga bisa terjadi juga. Ada banyak dalam Al-Qur'an yang Nabi langsung diperintahkan qul begitu saja. Seperti misalnya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, jadi katakanlah wahai Muhammad huwallahu ahad. Itu kalau lihat asbabun nuzulnya ya Mas ya, itu sebenarnya sangat ada peristiwa latar belakang turunnya surat Al-Ikhlas ya, yaitu ada sekelompok orang ahlul kitab dan atau mungkin kalangan kaum musyrik yang meminta Nabi memberi sifat bagi Tuhan. Wahai Muhammad, coba kasih sifat Tuhan kamu itu kayak apa? Apa kayak terbuat dari mutiara, apa terbuat dari permata, dari emas? Kayak apa sih? Saya kok nggak ngelihat? Ini saya kira kenapa kok Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa dilihat, itu membuat orang-orang kafir itu sangat kesulitan untuk memberi sifat ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Dan itu jadi alasan mereka kemudian kufur kan, tidak percaya kepada Allah. Nah, kemudian Nabi kalau belum ada wahyu tidak langsung berani, apalagi ini yang mau diberi sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tentu nggak main-main gitu kan, nunggu wahyu dulu. Kemudian turunlah. Tidak beberapa lama kemudian turunlah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang esa. Allahus samad, Allah yang maha menjadi rujukan dari segala makhluk, tempat kembali segala makhluk. Dan seterusnya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Jadi memang walaupun begitu penyampaiannya juga bisa di hadapan halayak. Karena ada wahyu itu yang sahabat yang menyaksikan cuma satu orang. Tapi Nabi berkali-kali menyampaikannya ke sahabat-sahabat yang lain. Antara lain surat Al-Kautsar. Al-Kautsar itu ya sebabun nuzulnya atau cerita di balik turunnya itu ketika Rasulullah itu tertidur. Tapi tidurnya Nabi itu ya tanamu aini wala yanamu qalbi gitu ya. Mataku tertidur tapi hatiku tidak. Nah, ini tidurnya para nabi. Kalau tidurnya sampean. Nah, kalau tidurnya sampean hati sama matanya tidur semua. Jadi Nabi itu tertidur sejenak, kemudian Nabi tersenyum, dan kemudian Nabi memberitahukan barusan turun wahyu, langsung membacakan surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar itu kan suatu busyra ya, suatu kabar gembira kepada Nabi bahwa Nabi itu nanti di akhirat punya suatu kolam ya, tempat untuk mandi ya dan bersuci namanya Al-Kautsar. Dan Nabi sangat senang mendengar berita itu. Itu yang diceritakan oleh para perawi hadis itu. Jadi memang sahabat yang menyaksikan cuma satu atau dua orang, ini tidak banyak gitu. Jadi tidak semua ayat dalam Al-Qur'an itu diturunkan di depan halayak, tidak. Nah, cuman tetap tersampaikan kepada halayak dengan media-media yang ada. Ya, entah melalui mulut, melalui ini. Penjelas tersampaikan. Sehingga Al-Quran itu mutawatir, tidak ada yang tidak sampai ke kita. Nah, itu. Nah, itu saya kira. Jadi kalau berbicara pada halayak, memang Nabi itu lebih sering memang berbicara pada halayak, insya Allah daripada sendirian. Karena wahyu itu harus disampaikan di depan manusia. Sehingga ya ayyuhan nas begitu khitabnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi dari yang sudah disampaikan Gus Fayat? Ya, mungkin kemarin kalau saya sekilas membaca tulisannya Gus Fayat tentang kelas menengah di FB itu.
ada kecenderungan bahwa kelompok ini dia kalau di tulisan itu ya giat untuk beribadah. Tapi secara kesadaran sosial ya mungkin dia tidak begitu kuat. Nah, di tulisan itu juga digambarkan bagaimana mustad'afin juga dia secara ritual keagamaan semakin jauh, atau ya mungkin kalau dari masjid dia tidak lagi suka gitu. Nah ini dalam relasi atau dari tadi yang digambarkan oleh Gus Fayat tentang kelas menengah, mungkin ciri itu juga tergambarkan di dalam Al-Quran. Bagaimana kelas menengah ini? Ya itu kalau nggak salah postingan saya berjudul ketaksalehanisasi kelas kaum mustad'afin dan kesalehanisasi kelas menengah gitu. Sebenarnya saya menyoroti fenomena bangkitnya minat beragama secara simbolik itu ya dari kelas menengah kita. Sebenarnya kalau masuk ke dalam konteks Indonesia, siapa kelas menengah kita? Mereka yang sebenarnya memiliki sejumlah hubungan profesional seperti kerja ya dan seterusnya, termasuk punya pendidikan atau pendidikan yang cukup tinggi, tapi mereka ikut terdampak oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak reformasi itu kan, sejak IMF masuk itu kan. Tapi kelas menengah itu sebenarnya sesuatu yang juga kompleks. Karena apa? Kelas menengah itu tidak sederhana. Tapi mereka punya ciri-ciri, antara lain terdidik. Ya, kemudian mereka memiliki keterampilan, entah berwirausaha, entah punya startup atau punya perusahaan atau apa, tapi kecil ya. Mereka juga punya harapan-harapan untuk punya mobilitas yang naik gitu ya. Jadi mereka ingin tampil, ingin berperan, itu ciri-ciri dari kelas menengah Indonesia. Dan hari ini ditambahkan satu cirinya, mereka itu cenderung semakin religius gitu kan ya. Nah ini ciri menengah kaum kelas menengah Islam di Indonesia itu. Ya, kalau kelas menengah di luar Islam bagaimana? Ini juga saya tidak bisa memberikan teorinya sekarang gitu kan. Tapi saya kira ada banyak analisa terhadap hal itu. Nah tapi kalau berbicara tentang tentang fenomena kelas menengah semacam ini, saya memang sedang bertanya, apakah Al-Quran ya menyinggung fenomena kelompok-kelompok di kalangan umat Islam yang punya kecenderungan untuk menjadi kelas menengah. Ya. Katakanlah mereka orang yang dianggap punya pengaruh di tengah. Nah, karena begini, karena Al-Quran itu turun di dalam masyarakat Arab dan kemudian masyarakat Arab dengan kondisi yang tadi itu ya sangat terstratifikasi sosialnya. Tapi ketika itu menjadi semangatnya kaum mukmin, kemudian kita melihat periode Madinah. Nah di Madinah itu ya kawan-kawan itu Nabi itu memang memposisikan sebagai pemimpin ya, karena Nabi memang pemimpin Sayyidul Umam ya, pemimpin seluruh umat. Nah siapa kelas menengahnya di bawah Nabi? Nah sebenarnya nggak ada, langsung sahabat. Nah cuman memang sahabat itu bermacam-macam. Ada yang pintar banget seperti Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar itu ya konon disebutkan begitu wafat ada seorang sahabat bilang telah 90 orang sahabat wafat katanya. Jadi wafatnya satu orang Sayyidina Umar itu setara dengan wafatnya 90 orang sahabat dari saking alimnya orang ini. Begitu juga Sayyidina Ali, ya, karamallahu wajhah, dan itu banyak yang alim-alim. Sayyidina Abu Bakar ya tentu alim semua itu. Maksud saya, yang membedakan sahabat itu cuma ilmunya dan amal solehnya. Itulah sebenarnya konsep Islam. Menurut saya ini agak dekat dengan, makanya ada yang berteori bahwa Madinah itu tipe masyarakat sosialistik sebenarnya. Karena apa? Kelas menengahnya itu tidak membentuk kelas menengah. Jadi yang disebut kelas menengah maksud saya orang yang punya kelebihan, dia tidak membentuk relasi yang terpisah dengan umat. Dia adalah bagian dari umat itu sendiri gitu. Nah,
Sehingga orang-orang kaya di Madinah yaitu kaum Ansor ya itu punya satu hubungan yang jelas dengan kaum Muhajirin sebagai kelompok yang lemah. Kan kaum Muhajirin ini mustadafin sebenarnya. Ya. Itu apa? Mereka membagikan harta mereka itu. Nah, ini ciri kelas menengah Islam sebenarnya kalau mau diteorikan gitu. Cuman buat saya ini pengalaman Madinah. Ini di dalam Al-Qur'an cuman terekam dalam satu ayat itu. Setahu saya ini perlu penelitian Mas ya. Yaitu soal infak fisabilillah ya. Ya, dan tujuannya apa? Kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Jadi di dalam umat Islam itu ada kata aghniya. Aghniya itu siapa? Orang-orang kaya. Nah, siapa orang kaya itu? Ya sahabat-sahabat yang Ansor itu, kaya-kaya. Cuman mereka berkorban sedemikian rupa sehingga terjadi suatu transfer kepemilikan, transfer pengetahuan, transfer macam-macam kepada mereka yang sama sekali tidak punya. Sehingga itu. Jadi kalaupun mereka ada menjadi kelas menengah, ya salah satu cirinya itu mereka punya jiwa sosial yang tinggi dan tidak mengambil posisi sebagai kelas menengah gitu loh Mas. Nah, berbeda saya kira dengan di Indonesia. Di Indonesia ini saya kira cerminan dari masyarakat ya kapitalis yang saya kira tidak ada rujukannya dalam sejarah kenabian mungkin. Kenapa? Karena kelas menengahnya itu punya kecenderungan untuk semakin jauh dari massa. Alias acuh tidak acuh. Ya sesekali ya iya. Tapi ini juga beragam ya. Sekarang mulai main gerakan filantropi lah, gerakan macam-macam ya. Sekarang masjid-masjid juga mulai bikin amil zakat dan lain-lain. Tapi apakah gerakan ini memang bertujuan untuk menghilangkan ketimpangan kelas itu? Nah, ini masih menjadi pertanyaan. Buat saya sih bisa saja sebenarnya asal relasinya itu benar-benar dibangun. Tapi ini masih sangat dipertanyakan. Nah, misalnya contoh tadi kelas menengah yang terobsesi dengan simbol-simbol itu, Anda bisa lihat bisnis umroh hari ini dan haji. Ya maaf, saya punya banyak saudara juga buka biro itu. Tapi maksud saya, gila-gilaan loh sekarang itu Islam simbolik itu. Artinya berislam secara simbolik itu gila-gilaan. Sampai ada paket umroh 20 orang gitu. Nanti diskon sekian. Waduh, saya tuh nggak bayangin. Coba ada tukang becak. Pak tukang becak atau pengemis kaum miskin kota ngelihat banner 2.000 US dollar, bisa nggak terjangkau? Nggak bisa. Itu semua adalah komodifikasi agama. Dan itu pelakunya ya kelas menengah. Artinya mereka yang menganggap kami ini paling soleh, kami ini paling hebat ya. Dan coba lihatlah Instagramnya itulah. Sebentar ada di Mekah, sebentar ada di ini, ada ini. Ini buat saya ya rumit ya memang ya, tapi kalau dicari apa benar kelas menengah Islam itu seperti itu buat saya seandainya itu dilihat dari sudut pandang sejarah kenabian, itu sebenarnya suatu tipe kelas menengah yang buat saya tidak ada presidennya dalam sejarah Islam. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Itu mungkin ada tambahan itu dari kawan-kawan dari Les Bumi. Silakan. Atau ada yang lain silakan. Atau yang ingin menambahkan komentar atau usulan untuk kajian kita selanjutnya. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Kalau enggak ya nanti ngobrol setelah ini di luar selesai secara formal. Ya mungkin demikian untuk kajian dalam kesempatan kali ini. Gus Wayat membuka wawasan tentang massa dan kelas menengah, dan tentunya kita langsung melihat kepada sumber yang jadi acuan kita, yaitu dalam Al-Quran. Nah, tentu pembacaan seperti ini ya mungkin sebagian baru kita ketahui ataupun baru kita peroleh penggambarannya secara panjang dan lebar tadi sudah disampaikan oleh Gus Wayat.
Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan mari kita akhiri forum ngaji malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun Gus Fayat dan semuanya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Dari kami saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.